Halo, kembali lagi bersama saya Renaldi Adi Nugroho. Pada video kali ini saya akan membahas program Python mengenai dictionary. Jadi apa itu dictionary? Dictionary adalah struktur data yang dimana dia ini menyimpan data antara value dan key. Dan value dan key-nya ini didefinisikan menggunakan tanda kurung kerawal dan dipisahkan menggunakan tanda titik dua. Seperti apa? Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan lebih lanjut. Oke, saya sambung. Jadi di sini sudah saya buatkan sebelumnya untuk data dictionary-nya, dimana saya buat di sini ada variabel data. Kemudian kita definisikan dulu menggunakan tanda kurung kerawal. Seperti yang tadi saya sudah beritahu bahwa dictionary ini terdiri antara key dan juga value, dimana di bagian sisi kirinya ini ada key dan juga di sisi kanannya adalah value. Mereka ini dipisahkan dengan tanda titik dua seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contohnya. Di sini saya buat key nama dan value ini ada nama Renaldi Nugroho, kemudian NIM sebagai key, dan di sini ada angkanya sebagai value, kemudian kelas. Di sini saya kasih ya, di sini value-nya 008, key jurusan saya isi dengan value-nya itu teknik elektro, dan juga nilai sini saya masukkan key-nya, kemudian untuk value-nya saya isi nilai. Nah, di sini saya tambahkan dia itu data list, teman-teman. Jadi seperti apa nanti kita akan lihat saja videonya ya. Oke, kemudian di sini saya bikin saya sebelumnya udah bikin, teman-teman. Di sini saya membuat 3 variabel, di mana variabel itu ada data 2 dan juga data 3. Dimana untuk isinya ini atau value-nya ini udah saya isi berbeda-beda, seperti nama, NIM, kelas, jurusan. Nah, kebetulan di sini jurusannya saya samain semua. Oke, misalkan jurusan saya udah deh teknik mesin, ini teknik. Nah, kemudian setelah itu saya di sini ingin tambahkan satu variabel, isinya ini untuk memanggil variabel list yang isinya ini data dari yang variabel yang kita buat. Kemudian data 2, kemudian data 3. Kemudian di sini saya mau panggil nih, teman-teman, mau saya printkan agar outputnya ini dia bisa kecetak semua. Namun caranya ini bisa kita gunakan 2 cara. Pertama, print biasa namun nanti hasilnya panjang, atau bisa nanti kita gunakan for. Nah, yang saya akan bahas terlebih dahulu ini cara panjangnya, teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan print. Jadi setiap variabel data yang kita buat ini nanti kita ketikkan print satu persatu. Oke, jadi nanti ada print satu, dua, tiga, jadi panjang ya. Oke, kebetulan nih saya udah siapkan di bawahnya. Nah, ini. Oke, dimana untuk isi printnya ini, pertama saya panggil dulu, teman-teman, key-nya ya. Itu yang tadi saya udah bilang, key-nya ini key-nya di sini ya. Pertama saya bikin dulu nih, teman-teman, data stringnya ya.
kita bikin dulu dia di sini untuk katanya dulu nih. Jadi nanti formatnya itu ada nama, kemudian di sini saya ambil di variabel mahasiswa, saya karena menggunakan list, saya pilih indeks 0 agar dia lari ke variabel data. Kemudian karena variabel data ini ada di indeks 0, maka di sini saya isi 0. Oke. Nah, kemudian nanti di sini saya panggil nih key-nya. Key-nya dia itu ada nama kan, key-nya. Nanti karena key-nya sudah saya panggil di sini nama, nah nanti value-nya yang keluar adalah Renaldi Adi Nugroho. Begitupun selanjutnya nih, di sini teman-teman ada NIM, oke. Jadi NIM ini untuk data katanya dulu ya. Saya lupa lagi string atau apa ya. Nah, kemudian di sini sama, saya panggil dulu variabel mahasiswanya. Kemudian karena variabel mahasiswa ini berbentuk list, saya panggil lagi di indeks 0 ya. Kemudian saya ambil key-nya nih. Saya mau ngambil NIM-nya. Nah, di sini kan NIM-nya nih ya. Nah, kebetulan di sini key NIM-nya ini tulisannya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian nanti akan kepanggilnya itu yang ini. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita panggil key-nya, nanti value-nya yang akan terpanggil. Seperti itu kan. Makanya di sini saya buat penulisannya berbeda. Untuk cetakan output nama saya menggunakan kapital, NIM kapital, pokoknya semuanya ini saya bikin kapital teman-teman. Nah, tapi untuk di key-nya saya menggunakan huruf biasa. Ya, ini bisa teman-teman lihat perbedaannya. Oke. Nah, seperti ini. Pokoknya saya bikin dia ini sampai di jurusan ya. Pertama saya mau bikin keluaran kelas, saya panggil variabel mahasiswa karena berupa data list, saya ambil di indeks 0-nya agar merujuk ke data ini. Ya, ini kan indeks 0 ya. Kemudian saya panggil nih key class. Nah, ini kan juga ada tanda ini key class. Nah, karena dia ada di indeks 0 pengisi data, maka nanti kecetak 008. Sama begitu pula di jurusan. Saya panggil mahasiswa, oke, variabel mahasiswa. Di sini saya ambil indeks 0 yang data ini, nanti dia akan lari teman-teman di sini. Kemudian saya panggil lagi nih key-nya jurusan. Nah, karena di sini dia ada di indeks 0 ya, maka nanti yang akan tercetak ini teknik elektro. Oke, nah coba yang bawahnya saya hapus dulu deh, teman-teman lebihnya. Oke, ini saya hapus. Nah, ini. Nah, kemudian untuk dinilai ini, oke, saya coba print dulu deh teman-teman itu. Oke. Oh, ini kecetak sama yang tadi berbarengan dia ya. Oke, dari pertama dulu deh. Nah, di sini kan saya bilang tuh ya, ini hasilnya nih ya, nama. Kemudian kan saya panggil mahasiswa di indeks 0, kita panggil key-nya ini di nama. Di namanya kan Renaldi Adi Nugroho, panggil nih. Begitu pula di NIM, kelas, dan juga jurusan. Nah, untuk di format nilai ini agak beda teman-teman. Ya, bedanya karena tadi nilai di sini saya pakai list, maka di sini setelah saya panggil nilai, nah dia ini mau kita kasih nilai berapa. Nah, di sini saya mau ambil di nilai 95, maka saya ambil di indeks kedua. Nah, untuk indeks di sini teman-teman di sini 0, 1, dan di sini 2. Oke. Nah, di sini saya bikin pembatas print biasa aja teman-teman, sama dengan seperti itu. Nah, begitu pula di bagian yang ini teman-teman, keduanya ini juga sama formatnya seperti di atas. Saya tinggal panggil variabel mahasiswa, kemudian saya select indeksnya. Setelah saya select indeksnya, saya di sini masukkan key-nya nama, nanti dia akan kepanggil nih. Contohnya gini nih, di indeks kedua mahasiswa kan itu ada si Rahmat. Nah, nanti kepanggil nih di nama Rahmat ini. Oke, seperti itu teman-teman ya.
saya print. Oke. Nah, kita akan lanjutkan menggunakan for. Ini cara yang panjang nih teman-teman ya. Kalau for kita hanya cukup mendefinisikan si program yang kita buat ini aja. Jadi for MHS seperti biasa, formatnya ini seperti ini nih teman-teman ya. Formatnya for MHS ini range, kemudian jangan lupa teman-teman pakai len ya. Kita panggil variabelnya, kemudian kita saya sambung teman-teman. Di sini untuk menggunakan for, tadi kan cara yang panjang ya teman-teman ya. Ini menggunakan print satu per satu. Nah, kita ingin kalau membuat program kan ingin yang lebih efisien ya, yang lebih simple. Nah, caranya ini kita tambahkan for. Nah, teman-teman masih ingat lah ya. Untuk for ini formatnya seperti ini teman-teman. Jadi ada for, kemudian in range dan juga len. Nah, kemudian di sini kita isikan variabel yang mau kita panggil. MHS ini, di sini ke apa? Ya, MHS ini kita ingin panggil si indeksnya ya teman-teman ya. Oke, coba nih kita print. Di sini ada indeksnya si Wawan ini 0, Saiful, Farid, Iki. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalkan udah berbentuk data seperti ini teman-teman? Nah, saya sudah buatkan programnya. Jadi kita akan bahas teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bingung nggak apa-apa, tanya aja di kolom komentar ya. Terus keren banget cuy, tanya di kolom komentar gitu. Oke, nah teman-teman seperti ini. Cukup simpel kan? Coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya ini dulu. Nah, sebelumnya ini kita pakai print. Oke, print setiap data ya kan, setiap indeks nih kita masukin dari indeks mahasiswa nih kan. Sedangkan jika menggunakan for, ya ini lebih simpel teman-teman ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah hanya for MHS in range len mahasiswa sebagai variabelnya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan pembatas. Jadi nanti biar saat terprint outputnya ini kita bisa tahu batas awal dan batas akhirnya teman-teman. Tahu misalkan ini kita ganti deh tandanya. Kita ganti tandanya jadi seperti ini. Boleh bebas sih teman-teman. Nah, untuk formatnya masih mirip seperti yang sebelumnya. Perbedaannya hanya di bagian ini teman-teman. Nah, kalau di sini kan kita pakai HMAS ya teman-teman. Untuk format di materi sebelumnya teman-teman menggunakan for kan HMAS mahasiswa, terus kita panggil di sini MHS. Tapi untuk di sini bedanya karena kita di sini nggak mau cetak si indeksnya, jadi langsung nama formatnya nih seperti output yang ini teman-teman. Outputnya kita mau sama seperti ini, maka kita tuh di sini kita masukkan langsung ke tipe data stringnya di sini teman-teman ya kita masukin. Jadi kalau kita nanti masukin MHS, nanti itu akan tercetak malah si indeksnya malah jadi panjang, dia ya berurutan jadi teman-teman ya. Nah, di sini udah saya buat, dimana di sini struktur depannya ini masih sama teman-teman. Perbedaannya hanya di for MHS nya aja teman-teman di sini ya. Tadi kan di sini saya pakai indeksnya ya teman-teman ya. Nah, karena di sini indeksnya sudah kita definisikan menggunakan MHS, jadi nanti dia akan ngurut nih teman-teman dari sini ke sini ya, dari data 1, 2, 3 nanti dia akan kepanggil teman-teman jadinya ya. Nah, karena kita sudah definisikan di sini. Oke, coba kita tes. Oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Sama ya seperti yang tadi sebelumnya nih, seperti yang pertama seperti ini. Nah, cuman bedanya yang ini nih lebih panjang teman-teman. Tapi jika kita menggunakan for, ini dia lebih simpel
ya. Jadi kita hanya perlu tambahkan for, nanti dia ini for-nya akan mengeksekusi data list si mahasiswa ini ya. Jadi akan dieksekusi sampai data terakhirnya. Oke, jadi seperti itu untuk dictionary. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.